memiliki adat dan tradisi budaya yang unik. Toraja seolah menjadi magnet bagi para peminat wisata budaya untuk datang dan menjadi saksi keunikan tradisi budaya di bumi Toraja. Rambu Solo adalah sebuah ritual budaya yang hingga kini masih dipelihara. Nah, tim Jelajah Daerah Tertinggal akan mengajak Anda untuk menyaksikan penggalan kemeriahannya. Bunyi tetabuhan beradu dengan sorak-sorai masyarakat yang bergotong royong menurunkan peti jenazah dari persemayaman sementaranya. Isak tangis dan ratapan pilu menjadi pengantar kepergian keluarga tercinta. Di sudut lain, para kerabat dari keluarga duka hanya bisa terdiam dengan wajah-wajah tersirat duka. Tarian Mabadong digelar sebagai pelengkap acara sekaligus penghibur bagi sanak keluarga yang tengah berduka. Semua babi dan kerbau telah selesai dipotong. Dan beginilah suasana upacara penutup dari rangkaian ritual adat perayaan pemakaman masyarakat Toraja yang dikenal dengan nama Rambu Solo. Dan beruntung sekali saya mendapat kesempatan berada di antara mereka. Hingga saat ini, masyarakat Toraja memang dikenal teguh melestarikan tradisi dan adat budayanya. Inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan dari berbagai negara untuk datang ke Toraja Utara. Selain pesta perayaan pemakaman Rambu Solo yang meriah, mahal, dan mewah, masyarakat Toraja juga memiliki tradisi dan cara unik dalam menyimpan atau mengubur jenazah. Salah satu lokasi penguburan yang cukup tua dan telah berusia ratusan tahun ada di Desa Lembang Tadongkon, Kecamatan Kesu, yang berjarak sekitar 5 km dari kota Rantepao, ibu kota Toraja Utara. Lokasi tersebut telah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai objek wisata yang dikenal dengan nama Londa. Selamat pagi pemirsa, sekarang saya sudah berada di Toraja Utara, tepatnya di Desa Lembang Kadongkon, Kecamatan Kesu. Dan di sini terdapat pemakaman goa alam yang biasa disebut Londa. Nah, untuk mencapai ke sana kita harus didampingi oleh pemandu wisata. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita jelajah. Untuk menuju ke lokasi makam, kita butuh seorang pemandu wisata. Keberadaan pemandu wisata di Londa ini cukup penting karena selain bisa memberikan banyak informasi tentang Londa ini, kita juga membutuhkan lampu petromak yang disediakan oleh pemandu. Saya sudah di samping persis kerangka yang mungkin usianya sudah ratusan tahun, dan ini nggak KW. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Sambil melangkahkan kaki menuju lokasi pemakaman,
Pak Reni Sarapang, pemandu wisata kami, bercerita banyak hal tentang Londa ini. Di depan gua sudah cukup banyak pengunjung yang lebih dulu sampai. Ya, Londa memang menjadi salah satu tujuan favorit para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang ingin melihat langsung keunikan makam khas Toraja ini. Berbagai cara penguburan jenazah khas Toraja ada di sini. Ada yang sekedar dimasukkan ke dalam peti dan ditaruh di depan atau di dalam goa. Ada pula yang tergantung di langit-langit goa, bahkan ada yang diletakkan di dalam lubang-lubang yang dibuat di tebing. Pembagian lokasi penguburan di Londa ini diatur berdasarkan strata atau status sosial jenazah. Untuk lokasi terbawah seperti di dalam goa dipakai oleh masyarakat biasa atau kelas bawah. Pada posisi tebing agak tinggi dipakai oleh masyarakat kelas menengah. Sedangkan pada lokasi tebing yang paling tinggi dipakai oleh masyarakat kelas atas atau bangsawan. Beberapa peti jenazah terlihat agak kurang terawat. Bahkan ada beberapa kerangka dan tengkorak yang dikeluarkan dari peti dan diletakkan di atas batu atau tempat lainnya. Nah pemirsa, ini sekarang saya sudah di samping persis kerangka yang mungkin usianya sudah ratusan tahun. Dan ini nggak KW. Tak berlama-lama di luar, Pak Reni Sarapang langsung mengajak saya masuk ke dalam goa. Pintu goa terlihat cukup sempit dan di dalam sangat gelap. Tapi dari sinar lampu ini saya bisa melihat struktur batu alami yang ada di dalam goa ini. Saya sudah berada di dalam gua pemakaman alam. Di sini sangat gelap dan kalau pemirsa bisa lihat, batu-batuan yang terbentuk ini sangat alami. Kalau di atas itu seperti di semen. Dan ternyata kata Bapak itu tidak ada yang di semen dan ini semua alami yang terbentuk dari ribuan tahun yang lalu. Jadi kita turun ke bawah kira-kira 35 meter lagi untuk lihat lebih banyak lagi peti-peti di dalam. Saat kami masuki goa lebih dalam, ternyata sudah cukup banyak pengunjung. Dan di luar dugaan saya, ruang di dalam goa ini ternyata cukup luas. Meski begitu, pada beberapa lorong, langit goa terlihat sangat rendah sehingga kita harus berjalan sambil duduk atau merangkak untuk bisa melaluinya. Goa ini menyimpan cukup banyak peti jenazah. Tak hanya peti dan kerangka jenazah yang telah berusia ratusan tahun, terdapat pula peti-peti jenazah yang masih baru. Pemirsa, di sini ternyata nggak hanya peti-peti yang sudah berusia ratusan tahun, di sini juga ada peti-peti baru. Seperti ini kata Bapak, baru 2 tahun ya Pak? Baru 2 tahun. Dan untuk peti-peti baru, biasanya di dalamnya itu sudah ada baju dan biasanya juga ada perhiasan juga ya Pak. Tapi untuk yang bangsawan. Tapi karena di sini untuk yang strata bawah, jadi mungkin ada baju dan sebagainya. Karena terdapat begitu banyak peti dan kerangka jenazah yang disimpan di sini, wajar jika beberapa di antaranya konon memiliki cerita tersendiri. Seperti halnya peti yang satu ini. Nah, kalau pemirsa di sini lihat ada 2 tengkorak. Menurut Bapak pemandu, ini punya cerita tersendiri. Mungkin disebutnya Romeo Juliet Toraja. Jadi mereka itu mau menikah dulu, tetapi karena tidak direstui oleh kedua orang tua, akhirnya mereka mungkin gantung diri bersama-sama ya Pak. Jadinya mereka bersama sampai akhir hayat. Udah dong ya Allah. Ya Allah, udah dong ya Allah.
Setelah hampir semua bagian goa kami telusuri, Pak Reni mengajak saya untuk keluar dari goa dan melihat makam khusus untuk bayi yang letaknya tak jauh dari Londa. Khusus untuk bayi atau anak-anak yang belum tumbuh gigi, masyarakat Toraja memakamkan mereka di batang-batang pohon besar. Satu batang pohon bisa berisi puluhan jenazah bayi. Toraja Utara ini memiliki potensi wisata yang luar biasa. Kita juga bisa melihat potensi ekonomi yang dikembangkan dari daerah tersebut. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap. Dengan usia yang baru menginjak 4 tahun tentunya sangat wajar apabila Kabupaten Toraja Utara masih memiliki berbagai kendala dalam membangun daerahnya. Bahkan potensi alam yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu, seperti apa bentuk perhatian dan dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal? Selain memiliki tradisi yang unik dalam upacara dan cara pemakaman, masyarakat Toraja masih memiliki daya tarik lain dalam bidang pariwisata, yakni rumah adat mereka yang dikenal dengan nama Tongkonan. Keunikan arsitektur yang dibalut dengan keahlian seni lukis dan ukir masyarakat yang tinggi menjadi ciri rumah adat Toraja. Penambahan ornamen berupa susunan tanduk kerbau di depan beberapa rumah adat Toraja menjadikannya lebih unik sekaligus sebagai perlambang status sosial pemilik rumah. Nah, di depan rumah adat Toraja biasanya terdapat susunan tanduk kerbau yang menandakan status sosial dari keluarga itu. Semakin tinggi susunan tanduk kerbau, semakin kaya keluarga itu. Tak hanya menarik minat wisatawan lokal, keunikan rumah adat Toraja juga berhasil mengundang wisatawan dari berbagai negara untuk datang. Rumah adat Toraja tidak dilengkapi dengan ruang tamu. Namun, di depan rumah mereka umumnya dibangun lumbung padi yang fungsinya selain untuk menyimpan padi, juga dipakai untuk menerima tamu di bawah lumbung. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Ketekesu dan di sini yang pemirsa bisa lihat tidak hanya ada rumah adat Toraja, tetapi juga ada lumbung tempat menyimpan padi. Seperti yang pemirsa lihat di sini. Dan fungsi lumbung ini di bawah yaitu tempat menerima tamu karena rumah adat Toraja itu tidak memiliki ruang tamu. Selain berbagai objek wisata budaya seperti Rambu Solo, Londa, dan rumah adat seperti di Ketekesu ini, Toraja Utara juga masih memiliki situs budaya lain yang tak kalah unik dan layak untuk dikunjungi. Seperti halnya bangunan megalit dan batu-batu menhir yang dapat ditemui di banyak lokasi. Tak hanya memiliki potensi keunikan budaya, Toraja Utara juga memiliki potensi alam yang sangat indah dan kaya. Berbagai hasil bumi dengan kualitas terbaik dihasilkan di Toraja Utara ini. Meski begitu, berbagai kendala masih dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara
untuk membangun daerahnya agar bisa lebih maju dan mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Kabupaten Toraja Utara ini merupakan daerah Kabupaten Pamekaran, ya, jadi baru berusia sekitar 4 tahun saja keberadaan Kabupaten Toraja Utara ini. Jadi Kabupaten Toraja Utara termasuk dari satu dari 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Ya, sebagai daerah pemekaran baru, tentu Kabupaten Toraja Utara bergerak untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan. Nah, salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah infrastruktur, jalan, dan yang kedua tentu masalah elektrifikasi dan air bersih. Keberadaan Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu dari 4 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam kategori tertinggal membuat pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan perhatian dan dukungannya. Untuk mendorong berbagai macam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, maka Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi yang dimiliki. Toraja Utara ini memiliki potensi wisata yang luar biasa. Selain juga dari pengembangan wisata, kita juga bisa melihat potensi ekonomi yang dikembangkan dari daerah tersebut. Maka kita harapkan berbagai macam upaya-upaya dalam pengembangan peningkatan mutu, baik itu kualitas sumber daya manusia maupun pengembangan ekonomi berbasis wisata dan pertanian dan perkebunan. Kita harapkan ini akan menjadi salah satu akselerasi bagi peningkatan kesejahteraan, terutama di Toraja Utara di masa-masa yang akan datang. Tak sekedar mengumbar janji dan komitmen, Menteri PDT dan jajarannya telah beberapa kali berkunjung ke Toraja Utara untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat. Berbagai program bantuan pun telah diberikan secara bertahap oleh Kementerian PDT untuk mendukung pembangunan Toraja Utara. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan buat Kementerian PDT yang selama beberapa tahun ini sejak Toraja Utara ini mekar selalu mendapat perhatian dari Kementerian PDT. Banyak bantuan yang pernah dikucurkan oleh Kementerian PDT, apakah pembangkit tenaga listrik, apakah alat-alat pengolahan kopi, markisa, tamarillo, dan lain sebagainya. Dan kami berharap bahwa bantuan ini ke depan, khususnya tahun 2013, akan semakin meningkat lagi sehingga Toraja Utara tidak termasuk lagi sebagai kabupaten tertinggal di Indonesia. Sekarang saya sudah sampai di Desa Sapen, Kecamatan Buntu Pepasan. Kalau produksi kopi dari Toraja dapat ditingkatkan, saya pikir secara perlahan-lahan akan. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Selain sektor pariwisata, Kabupaten Toraja Utara juga memiliki produk hasil perkebunan yang dikenal berkualitas. Kopi, markisa, kakao, dan lada menjadi beberapa komoditi unggulan Kabupaten Toraja Utara. Karena itulah, pemerintah setempat berharap adanya perhatian lebih dari Kementerian PDT terhadap pengembangan komoditi tersebut. Ya, jadi program yang memang kami nantikan adalah di samping perbaikan infrastruktur, juga yang terkait dengan produksi hasil bumi dari Toraja Utara ini.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Toraja adalah salah satu daerah penghasil kopi. Saya sering mengatakan bahwa ingat kopi, ingat Toraja, minum kopi, ingat Toraja. Di mana kopi Toraja ini salah satu andalan kami, dan harapan kami Kementerian PDT bersama kementerian yang lain jangan pernah meninggalkan Toraja Utara berjalan sendiri dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai keterbatasan. Kami yakin dan percaya dengan dukungan dari Kementerian PDT dan sejumlah kementerian yang lain, Kabupaten Toraja Utara akan maju sama majunya dengan kabupaten lain yang ada di tanah air ini. Pemirsa, saya baru saja meminta informasi mengenai bantuan yang sudah diberikan oleh Kementerian PDT terhadap Kabupaten Toraja Utara. Dan sekarang saya akan menuju tempat tersebut. Mari ikuti saya. Menyadari akan besarnya potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kopi sebagai komoditas andalan masyarakat Toraja Utara, Kementerian PDT saat ini telah memberikan berbagai bantuan secara bertahap terkait upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat petani kopi. Negara kita ini merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar. Dan beberapa daerah-daerah penghasil kopi terbesar itu salah satunya adalah Toraja Utara. Nah, maka sejalan dengan program pemerintah yang tidak semata-mata bertumpu kepada ekspor dalam bentuk raw material ataupun bahan mentah, kita juga melakukan upaya-upaya peningkatan yang disebut dengan pengembangan hilirisasi dari industri kopi, ya, dengan cara tentu memberikan pelatihan dan pemberian alat-alat pengolahan kopi. Maka tentu dengan alat-alat pengolahan yang telah Kementerian Pembangunan Daerah Tinggal ini berikan, nanti dan ke depan tentu skala ini akan harus lebih diperbesar sehingga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Tentu ini bisa mengurangi angka kemiskinan, kemudian bisa mengurangi angka pengangguran. Maka dengan demikian pertumbuhan ekonomi daerah ini akan juga meningkat di masa-masa yang akan datang. Salah satu kelompok masyarakat petani yang mendapat bantuan mesin pengolahan kopi ada di Desa Sapen, Kecamatan Buntut, Pepasan. Untuk menuju ke lokasi bantuan, kami butuh perjuangan yang cukup berat. Lokasi desa yang berada di daerah pegunungan membuat kami harus melalui jalan yang berkelok-kelok, turunan, dan tanjakan. Kondisi jalan yang kurang baik membuat perjalanan kian menantang. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Desa Sapen, Kecamatan Buntut, Pepasan. Dan di desa ini adalah desa penghasil kopi di daerah Toraja Utara yang mendapatkan bantuan dari Kementerian PDT. Nah, seperti apa bantuannya? Yuk kita lihat. Saat sampai di lokasi bantuan, terlihat seorang warga dan aparat pemerintah setempat yang sedang memeriksa kondisi peralatan pengolahan bantuan kopi dari Kementerian PDT yang belum lama mereka terima. Nah pemirsa, ini sekarang saya sudah tepat berada di gudang penyimpanan dari bantuan yang berbentuk seperangkat pengolahan untuk penggilingan kopi. Inilah salah satu bentuk bantuan dari Kementerian PDT yang diharapkan kelak nantinya akan bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Meski belum bisa dioperasikan, namun masyarakat sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Masyarakat berharap dengan dioperasikannya bantuan mesin ini nantinya akan dapat menekan biaya dan mempercepat proses produksi sehingga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Atas nama pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Buntut, Pepasan menyampaikan terima kasih atas bantuan dari pihak Kementerian PDT dan harapan kami selanjutnya akan berguna dan meningkatkan pendapatan masyarakat di tempat ini, khususnya untuk mengolah produksi komoditas unggulan yang ada di tempat kami. Demikianlah sepenggal kisah penjelajahan tim kami di Kabupaten Toraja Utara. Semoga apa yang kami sajikan membawa manfaat
dan menambah wawasan Anda akan keragaman budaya di negeri ini serta berbagai potensinya. Ikuti terus penjelajahan tim kami di berbagai daerah lain minggu depan. Saya Olga Lydia, sampai jumpa. Ya, jadi bagi para pemirsa yang nanti memanfaatkan waktu liburannya, mungkin sekali-kali perlu juga untuk berwisata ke Toraja Utara. Karena saya sudah mengunjungi beberapa situs yang luar biasa, menarik sekali. Ya. Kalau orang bule, ya, turis-turis wisatawan asing, mereka sudah banyak pergi ke tempat-tempat yang sungguh menarik di Toraja Utara. Kita sebagai masyarakat Indonesia, wisatawan domestik, kenapa kita tidak memulai kunjungan wisata kita ke Toraja Utara?